menggenggam erat rasa penasaran kalian. Diam-diam menebar sinyal cinta. Aktor muda yang kini menjadi wakil rakyat ini akhirnya tak lagi bersembunyi setelah sekian lama menjadi teka-teki. Kabar kedekatan antara Pharrell dan Fuji akhirnya dikonfirmasi langsung oleh sang pemilik cinta. Tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Dan kenapa hubungan ini harus disembunyikan? Dan apa alasan dari pengakuan Pharrell untuk mengakui jalani hubungan serius dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, akhirnya teka-teki cinta antara Pharrell dan Fuji terjawab juga. Cerita romantis mereka yang selama ini mungkin membuat publik penasaran, pelan-pelan mulai terbuka. Kemarin atau saat tim Intens Investigasi bertemu langsung dengan Pharrell yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kembali ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Senyum sumringah dan matanya yang berbinar-binar menandakan di momen itu ia sedang bahagia. Apalagi dengan Pharrell yang mengakui bahwa dia memang sedang serius dengan Fuji. Tapi sebagai anggota DPR, Pharrell merasa kehidupan pribadinya sebaiknya tidak diumbar ke publik. Apalagi di dunia politik, kata Pharrell, tak semua orang suka melihat kita bahagia. Ada saja yang sirik, nyinyir, bahkan bisa berniat menjatuhkan. Maka dari itu, demi menjaga, ia memilih untuk menyimpan hubungannya rapat-rapat. Kecuali jika kelak nanti ia sudah menikah, Pharrell berjanji bakal terbuka ke media. Dan soal foto mereka berdua yang sempat viral, Pharrell juga angkat suara. Ia mengatakan itu bukan dari akun pribadinya, tapi mungkin dari orang-orang sekitarnya yang iseng atau tak sengaja menyebar. Termasuk sambil bercanda ia menuding Mas Daiwan, tim dekatnya yang sering membocorkan info soal dirinya. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Udah saya bicarakan juga tadi ya. Sementara itu, Pharrell yang saat itu hadir dengan memboyong hampir seluruh keluarga besarnya, termasuk sang ibunda, Vena Melinda, sang adik, Atala Naufal, dan sang nenek, rupanya juga tak memungkiri ingin ditemenin pasangan saat kerja. Tapi ia juga mengerti Fuji juga sibuk di dunia hiburan dan sosial media yang dijalaninya. Pharrell juga merasa tak enak menyeret wanita yang dia sayang itu ke dunia politik yang keras. Dia takut nanti Fuji bisa saja diserang orang-orang yang tak suka dengan dirinya. Makanya untuk sekarang ini Pharrell lebih memilih untuk menjaga semua. Biar Fuji tetap aman dan hubungan mereka juga tetap nyaman. Ya alhamdulillah hari ini kita sebagai anggota Dewan, jadi ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa rises. Hari ini kita udah memasuki masa rises. Dan alhamdulillah hari ini sangat spesial teman-teman, karena saya didampingi oleh keluarga tercinta. Maklum, jadi kalau jadwalnya itu masing-masing sibuk, untuk kita ada waktu bareng-bareng itu sulit. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya, adik saya, ibu saya juga
dengan sukarela ingin menemani dan juga bahkan udah booking dari beberapa minggu sebelumnya kalau misalnya Mas Ferel ke Dapil kepingin ikut dong, karena ini juga sebetulnya flashback sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat sekali, saya masih sekolah, setiap kali ada waktu libur ataupun setiap minggu kalau ada liburan, saya tuh selalu mendampingi Mama Vena turun ke dapilnya, bertemu konstituennya. Kita berempat dulu masih bareng-bareng, adik Atala masih kecil juga, jadi dari kecil saya melihat bagaimana seorang Mama Vena sebagai anggota DPR bisa memberikan banyak bantuan, menyalurkan banyak program pemerintah untuk masyarakat, dan tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini dunia terbalik, malah ibu saya yang menemani saya untuk bertemu konstituen saya, dan alhamdulillah juga di tahun ini banyak program yang bisa saya berikan kepada masyarakat di Jawa Barat, terutama seluruh Indonesia, tapi fokusnya juga di Jawa Barat. Tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu. Jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Dulu Ferel cuma fokus di dunia akting, kehidupannya penuh dengan skrip, kamera, dan rutinitas syuting yang padat. Tapi sekarang berbeda, sekarang dia berkutat dengan aturan, rapat, dan suara rakyat. Ferel bilang, pindah haluan dari artis ke politik itu nggak gampang, apalagi buat anak muda seperti dirinya. Apalagi punya latar belakang sebagai public figure, stigma buruk menempel pada dirinya. Tapi Ferel tak lantas menyerah. Dia ingat betul bagaimana perjuangan sang ibunda yang dulu-dulu masuk ke politik, penuh tekanan tapi tetap berjalan lantang. Ferel belajar dari situ. Dia bilang, niat baik pasti akan membuahkan hasil. Dan terbukti selama 7 bulan menjabat, Ferel banyak belajar. Dia ingin menunjukkan kalau anak muda dan artis seperti dirinya bisa juga berdedikasi dan benar-benar kerja untuk rakyat. Mungkin teman-teman media menjadi saksi juga ya dari awal saya nyalek sampai alhamdulillah terpilih, dilantik, dan sekarang menjabat 7 bulan. Memang untuk anak muda terjun ke dunia politik itu tidak mudah. Apalagi kita-kita yang backgroundnya adalah public figure, yang artis, itu 2 kali lipat lebih tidak mudah. Karena memang sudah ada stigma ataupun terbiasa harus dipandang sebelah mata. Tapi saya tidak pernah menyerah dan saya yakin dan percaya diri karena seperti yang saya ceritakan, saya melihat dari dulu bagaimana ibu saya juga di awal ketika masuk di politik selalu ada yang mengkritik, ada yang merendahkan, bahkan bukan hanya itu aja, sekarang sebagai anak muda di dunia politik itu memang tidak mudah. Kita bisa difitnah dari berbagai sisi, kita bisa di media framing dari berbagai sisi, tapi yang selalu saya pegang, yang saya percaya didikan orang tua saya selalu terapkan kepada saya juga, itu kita tidak perlu takut direndahkan oleh manusia, karena kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya rasa, saya selama ini juga berjuang sepenuh hati, saya ingin belajar, saya melakukan apa yang saya bisa sesuai tupoksi saya harus bicara, saya harus berjuang, saya berjuang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, tapi saya rasa itu memang hal yang harus saya korbankan gitu, itu adalah perjuangan yang harus saya lewati. Tapi insya Allah waktu akan membuktikan, dan selama 5 tahun ini saya berharap teman-teman media juga sering meliput saya supaya saya bisa membuktikan bahwa anak muda, artis di politik itu juga bisa berdedikasi dan bisa bagus kinerjanya. Ferel juga mengatakan hidupnya itu terbuka banget. Apalagi sekarang saat ia menjadi wakil rakyat seperti sekarang, bukan cuma sorotan, cobaan juga datang dari mana-mana. Ferel bilang banyak banget ujian, ada aja yang pengen menjatuhkan. Tapi dia jalanin semua itu dengan sabar, karena dia yakin perjuangan gak akan pernah sia-sia. Sementara itu, menjelang hari raya Kurban, Ferel bikin kejutan yang nyentuh banget. Dia nyiapin 6 ekor sapi buat dikurbanin di 6 titik wilayah yang berbeda. Kerennya, ada juga yang atas nama sang mama, Vena Melinda. Dan saat diinformasikan mengenai hal ini, Mama Vena langsung kaget. Tapi rasa bahagianya tak bisa disembunyiin. Mama Vena bersyukur banget dan langsung bilang makasih ke Ferel.
Tapi tentang hati tulus seorang anak, Mama Vena punya pesan penting. Katanya, politisi harus banyak diliput media, biar masyarakat bisa lihat sisi positifnya dan anak-anak muda bisa terinspirasi buat ikut masuk ke dunia politik. Supaya makin banyak Verel-Verel lain yang turun ke masyarakat. Alhamdulillah tahun ini kita memberikan beberapa bantuan kurban, total ada 6. Salah satu saya secara simbolis berikan di sini, dan kurban yang di sini saya dedikasikan untuk ibunda saya, untuk Mama Vena. Jadi nanti Mama yang kasih ya. Ya, nggak berhenti bersyukur sama Allah ya. Amanah yang diberikan luar biasa. Tinggal saya harus banyak berbuat baik supaya anak-anak saya tuh langsung dilindungi sama Allah. Tapi saya juga pengen pesan sama media ya, untuk selalu meliput politisi, karena masyarakat ini kadang-kadang skeptis ya, kadang apatis dengan dunia politik Indonesia karena kebanyakan berita yang negatif. Tapi kalau seperti ini turun ke masyarakat, diliput, kemudian disiarkan, mudah-mudahan banyak sekali nanti generasi muda yang ingin masuk politik seperti Mas Verel dan teman-temannya yang ada di DPR. Karena kan Indonesia butuh regenerasi ya, itu aja sih gitu ya. Pasti bangga, dan doa ibu insya Allah ya kakak, pokoknya semangat terus, berjuang terus buat Indonesia. Di sisi lain, atau di tengah kunjungan Verel ke salah satu dapilnya, bisa dibilang hubungan asmaranya dengan Fuji memang masih menyisakan tanda tanya besar sampai sekarang. Keduanya belum pernah mengumumkan hubungan mereka secara resmi ke publik. Lantas apa kata Verel kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kunjungan kerja Verel ke dapil memang masih menyisakan tanda tanya besar di benak netizen. Tapi saat ditanya awak media beberapa waktu lalu, Fuji mengaku bersyukur jika berjodoh dengan Verel. Fuji juga bilang, Verel tuh orangnya baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Nah, soal waktu Verel pernah bilang cemburu gara-gara Fuji ikut tren bonceng motor bareng cowok saat di Cina, Fuji sempat kasih jawaban yang nggak disangka-sangka. Inilah jawaban mengejutkan Fuji. Terima kasih lo sudah mampir. Oh, udah tadi udah. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lu. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Mas yang di sana tuh kita lagi kerja sih. Astagfirullahaladzim, kan gak jadi aku upload. Di-upload ya. Ya kan jadi upload, bakal dikasih tau kan, tahu kan? Ya, alhamdulillah baik banget, kasih segala mainan. Berkunjung ke rumah Mama Vena gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Iya, Kak Verel katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh? Sementara itu, menjelang Hari Raya Kurban, Fuji juga cerita soal tradisi keluarganya. Katanya dia biasa ngerayain bersama sang ibunda di rumah. Dan satu hal yang nggak pernah absen, setiap tradisi itu datang, yaitu ziarah ke makam almarhum Bibi dan Vanessa. Seperti biasa sih aku Idul Adha di rumah Mama, kurban. Tapi aku bingung sih nama sapi di mana kan, kata Mama sih kayak di rumah Mama lagi. Buset tusuk aja. Kalau Ai, kayaknya Ai juga sendiri ya udah beli. Tapi nggak tahu sapi apa. Kayaknya sapi sih. Bobotnya
750 gitu. Di rumah aku serahin aja ke pihak masjid ya, mau dibagi ke siapa aja bebas. Kalau lagi lebaran apapun itu kita pasti ke makan, ziarah, doa. Tahun ini, kurban tahun ini akan bareng-bareng juga sama Ferel mungkin nggak? Di sisi lain, atau selain terkait kurban, sebelumnya Haji Faisal terang-terangan mengaku bahwa dirinya tidak ragu dengan Ferel. Lantas apa yang membuat Haji Faisal tak ragu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik hubungan manis Fuji dan Ferel, tentu restu tulus dari seorang ayah menjadi poin penting. Sebelumnya, Haji Faisal dengan jujur mengaku tidak pernah ragu dengan Ferel, apalagi Ferel bukan orang sembarangan. Dia publik figur, pejabat, dan usianya masih muda. Menurut Haji Faisal, Ferel dan Fuji bisa saling belajar, saling mengisi, dan saling tumbuh bareng. Makanya beliau bilang, nggak ada alasan buat nggak kagum sama Ferel. Haji Faisal pun mengaku belum pernah menemukan hal negatif dari Ferel. Karena itu, beliau serahkan semua sama Tuhan. Apapun yang terbaik, biarlah berjalan dengan yang semestinya. Ya, saya sebagai orang tuanya ada temannya si Ferel, teman anak saya mau melindungi anak saya. Ya saya selaku orang tuanya, ya terima kasih. Itu saya senang ya, senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil menurut saya. Jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya syukur. Ya kalau di mata saya seperti yang kamu dengar selama ini ya, seorang Ferel ya anak muda sukses lah ya, muda sukses, public figure dan seorang pejabat ya, saya memang sudah hebat itu ya bagi saya. Bagaimanapun juga tidak ada alasan kita untuk mengatakan dia tidak ada alasan kita untuk tidak kagum sama dia kalau menurut saya. Kenapa? Public figure, pejabat, terus pintar, masih muda Haji. Ya kalau kita lihat selama ini dari apa yang dia sampaikan, dia berbicara sesuai dengan porsinya dia kalau sukses. Berarti cocok lah buat imam. Bidang dia ya. Jadi ada bagi saya hal yang kurang tepat. Kalau saya sejak dahulu saya sampaikan kan nggak begitu susah sih, kan nggak begitu sulit sih. Yang penting orangnya itu baik dan orangnya benar. Nah saya belum menemukan dia di luar itu. Tentu kembalinya kepada yang kuasa. Berarti kembali lagi mereka. Puji juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.